Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Faridzi. Saya dari kelas AK701 dengan NIM 24030100243. Di sini akan melakukan pemaparan terkait akuntansi likuidasi persekutuan untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 dari Universitas Siber Asia. Untuk pokok pembahasan sendiri saya bagi cukup menjadi dua, yaitu yang pertama terkait teori likuidasi persekutuan, dan yang kedua penerapan akuntansinya dengan contoh soal yang nanti akan saya sediakan. Baik, masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu terkait teori dari likuidasi persekutuan itu sendiri. Likuidasi persekutuan merupakan proses penghentian operasional suatu persekutuan dengan tujuan menyelesaikan seluruh kewajiban dan membagikan sisa aset kepada para sekutu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Jadi proses ini memerlukan pemahaman yang mendalam terkait teori dan praktik akuntansi likuidasi untuk memastikan bahwa seluruh transaksi dicatat dan dilaporkan secara akurat. Selain itu, likuidasi juga bertujuan untuk menyelesaikan hubungan hukum dan ekonomi antara para sekutu secara adil dan transparan, sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Likuidasi persekutuan ini sendiri melibatkan beberapa tahapan yang krusial yang harusnya dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Antara lain yang pertama, penghentian operasional. Pada tahap ini, persekutuan menghentikan seluruh kegiatan bisnis dan mulai mempersiapkan proses likuidasi. Penghentian operasional mencakup pemberhentian karyawan, penyelesaian kontrak yang masih berjalan, serta pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait seperti pelanggan, pemasok, dan otoritas pajak. Kemudian yang kedua adalah penjualan aset. Setelah melakukan penghentian operasional, aset-aset persekutuan yang masih ada seperti peralatan, inventaris, dan properti dijual untuk mengumpulkan kas yang akan digunakan dalam penyelesaian kewajiban. Penjualan aset harus dilakukan dengan harga yang wajar agar tidak merugikan salah satu pihak. Kemudian yang ketiga adalah alokasi gain atau loss. Jika terdapat keuntungan atau kerugian dari hasil penjualan aset, maka jumlah tersebut harus dialokasikan kepada sekutu sesuai dengan kesepakatan awal atau rasio pembagian laba rugi yang telah ditentukan dalam perjanjian persekutuan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa setiap sekutu menerima bagian yang sesuai dengan kontribusi modal dan hak mereka. Kemudian yang keempat, yaitu penyelesaian kewajiban. Jadi, hasil dari penjualan aset tadi digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban kepada pihak ketiga, termasuk utang kepada kreditor, gaji karyawan yang belum dibayar, pajak yang masih terutang, dan kewajiban lainnya. Penyelesaian kewajiban harus dilakukan secara prioritas, di mana utang dengan jaminan memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan utang tanpa jaminan. Kemudian yang terakhir adalah distribusi sisa asetnya. Setelah seluruh kewajiban diselesaikan, sisa aset apabila masih ada didistribusikan kepada para sekutu sesuai dengan porsi modal atau perjanjian yang telah ditetapkan. Jika terdapat perbedaan dalam kontribusi modal atau keuntungan selama operasional persekutuan, maka distribusi dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah ada atau sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian langsung masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu terkait penerapan akuntansinya. Di sini saya sediakan contoh soal, sebuah studi kasus, di mana persekutuan Berkah Sejahtera didirikan oleh 3 sekutu, yaitu Andi, Budi, dan Citra. Tujuannya untuk menjalankan bisnis perdagangan alat-alat elektronik. Selama beberapa tahun, bisnis ini berjalan dengan baik, namun karena perubahan pasar dan meningkatnya persaingan, mereka akhirnya sepakat untuk membubarkan persekutuan dan melakukan likuidasi pada tanggal 31 Desember 2024. Nah, dalam persekutuan ini, di awal, pembagian laba rugi telah disepakati dengan rasio 4:3:3 untuk Andi, Budi, dan Citra.
Untuk menyelesaikan proses likuidasi ini, mereka menjalankan beberapa langkah berikut. Yang pertama, menagih piutang dagang namun hanya berhasil mendapatkan 90% dari nilai bukunya. Kemudian yang kedua, menjual persediaan barang dengan harga 45 juta. Kemudian yang ketiga, menjual tanah dan bangunan dengan harga 90 juta. Yang keempat, mengalokasikan keuntungan atau kerugian dari hasil penjualan aset kepada masing-masing sekutu berdasarkan rasio pembagian laba rugi. Kemudian yang kelima, melunasi seluruh utang usaha. Dan yang keenam, mendistribusikan sisa kas kepada sekutu sesuai dengan saldo modal mereka setelah dikurangi rugi dari likuidasi. Sebelum masuk ke pencatatan jurnalnya, ini sudah diketahui posisi neraca dari persekutuan tersebut sebelum proses likuidasi dimulai. Ada aktiva kas yang masih ada saldo 20 juta, piutang dagang 30 juta, persediaan barang 50 juta, tanah dan bangunan 100 juta, kemudian ada kewajiban yang harus dilunasi nanti, itu sebesar 40 juta, kemudian modal dari masing-masing sekutu itu, Andi ada 50 juta, Budi ada 60 juta, dan Citra ada 50 juta. Masuk ke dalam tahap yang pertama yang dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan penagihan atas piutang dagang yang harusnya didapat oleh mereka. Piutang mereka adalah sebesar 30 juta, hanya dapat ditagih 90%, sehingga persekutuan hanya menerima sebesar 27 juta dalam bentuk kas dan mengalami kerugian sebesar 3 juta. Untuk jurnalnya sendiri, nanti kas ada di debit sebesar 27 juta, kemudian terdapat rugi di debit atas penjualan piutang tersebut sebesar 3 juta, kemudian di kredit ada piutang dagang sebesar 30 juta. Kemudian tahap yang kedua yaitu penjualan persediaan barang yang merupakan aset. Persediaan yang memiliki nilai buku 50 juta berhasil dijual dengan harga 45 juta sehingga ada rugi sebesar 5 juta. Jurnalnya hampir sama. Jadi ada debit kas sebesar 45 juta, kemudian rugi pada debit 5 juta, dan kreditnya ada persediaan barang 50 juta. Kemudian pada tahap 3 menjual aset yang lain yaitu tanah dan bangunan yang memiliki nilai buku 100 juta namun hanya bisa dijual seharga 90 juta sehingga terjadi rugi juga. Jurnalnya sama yaitu kas di debit sebesar 90 juta, kemudian mengakui rugi di debit 10 juta dan mengkredit tanah dan bangunan sebesar 100 juta. Kemudian pada tahapan keempat, karena terdapat kerugian atas penjualan aset-aset yang sebelumnya, maka hal tersebut harus dialokasikan. Jadi kita hitung dulu total kerugiannya, yaitu rugi atas piutang tadi ada 3 juta, rugi atas persediaan 5 juta, dan rugi atas tanah dan bangunan itu 10 juta. Jadi total kerugiannya ada 18 juta. Nah, 18 juta ini nanti dialokasikan ke sekutu sesuai dengan rasionya. Andi mendapatkan 4/10 dari 18 juta yaitu 7.200.000. Kemudian Budi mendapatkan 3/10 yaitu 5.400.000. Begitu juga dengan Citra sebesar 5.400.000. Untuk jurnalnya sendiri, maka modal Andi, Budi, dan Citra akan berkurang sebesar yang dialokasikan tadi, yaitu Andi 7.200.000, Budi 5.400.000, dan Citra 5.400.000. Kemudian rugi likuidasi akan dieliminasi sehingga ada di kredit sebesar 18 juta. Kemudian sesuai informasi pada neraca bahwa persekutuan masih memiliki hutang yang harus dibayarkan, yaitu sebesar 40 juta. Ini harus dijurnal dengan menghilangkan utangnya sebesar 40 juta pada debit dan mengurangi kas sebesar 40 juta. Kemudian yang terakhir tahap 6 yaitu distribusi dari sisa kas setelah penyelesaian tahapan sebelumnya.
Setelah rugi dialokasikan, saldo modal sekutu akan berkurang. Untuk modal Andi, sebelumnya adalah 50 juta, berkurang sebesar 7.200.000 sehingga menjadi 42.800.000. Modal Budi sebelumnya 60 juta, berkurang 5.400.000, sehingga masih tersisa 54.600.000. Untuk modal Citra, sebelumnya 50 juta dikurangi 5.400.000 masih 44.600.000. Jadi total modal sekutu setelah kerugian yang dialami atas penjualan itu adalah sebesar 142 juta. Untuk total kas yang tersedia setelah semua transaksi ini dapat di breakdown sebagai berikut. Dari neraca bisa diketahui bahwa kas awalnya adalah 20 juta. Kemudian kas dari penerimaan piutang sebesar 27 juta, kas dari penjualan persediaan sebesar 45 juta, kas dari penjualan tanah dan bangunan sebesar 90 juta. Jadi total kasnya adalah 182 juta. Namun ini dikurangi dengan pembayaran utang sebesar 40 juta, maka masih tersisa sebesar 142 juta. Karena sisa kasnya sama dengan saldo modal setelah rugi dialokasikan, maka kas didistribusikan sesuai saldo modal masing-masing. Sehingga Andi nantinya akan mendapat sebesar 42.800.000, Budi akan mendapat sebesar 54.600.000, dan Citra akan mendapat sebesar 44.600.000 dengan jurnal berikut. Artinya modalnya dieliminasi, kasnya juga dieliminasi, di kredit. Demikian pemaparannya dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau kurang, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.